Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah pada kesempatan kali ini bisa berjumpa kembali bersama Gus Mujib yang beberapa bulan yang lalu mungkin sempat terhentikan di channel Ponpes NKRI. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbincang-bincang dengan Gus Mujib mengenai tentang perihal polemik nasab yang sampai saat ini belum terhenti-henti, Gus Mujib ya. Bahkan fenomena yang sekarang di bangsa kita ini Masya Allah banyak sekali. Nah ini kalau menurut pandangan Gus Mujib itu bagaimana nih melihat fenomena sekarang, konflik-konflik yang terjadi di Nusantara itu? Monggo Gus Mujib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf 3 bulan kita berhenti, ya memang ada sesuatu ya. Mudah tidak jadi artilah. Ya sesuai pertanyaan Gus Sobat, memang kondisi negara kita ini atau rakyat lah harus betul-betul rujuk kembali rekonsiliasi Pancasila. Rekonsiliasi Pancasila. Rekonsiliasi Pancasila. Memang saatnya. Jadi sesuai harapan Bapak kita Prabowo ya. Strategi transformasi bangsa. Itu artinya betul-betul murni kita harus kembali sadar rekonsiliasi Pancasila gitu Pak. Berarti pentingnya rekonsiliasi ini adalah salah satu upaya supaya integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap utuh, gitu Pak ya? Betul. Nah terus kalau berkaitan dengan rekonsiliasi, kemudian sekarang masih rame yang membahas masalah nasab dan lain sebagainya, menurut Gus Mujib gimana? Saya kira memang kalau ulama kita, sesepuh kita terdahulu tidak begitu mempermasalahkan nasab lah. Ya. Jadi kalau kita anak bangsa ini sebenarnya harus mempelajari pada sesepuh. Sesepuh kita itu tahu mereka nasab yang asli dan apa itu tahu. Tapi sudah konsekuensi melangkah dasar negara kita Pancasila, ya sudah junjung Pancasila. Binekanya ya, iya, kebinekaannya, betul. Karena ada kalau menurut analisa saya begini, Pak Mujib atau Gus Mujib, masyarakat ini kan sudah disadarkan lah, artinya dengan upaya-upaya yang sudah disampaikan oleh para pejuang, para orang-orang yang ingin punya niatan baik lah, artinya tanpa didasari kebencian untuk menyadarkan bahwa klien mereka itu udah bukan dzurriyyah Nabi. Sebenarnya sudah cukup ketika ada edukasi dan lain sebagainya. Mungkin endingnya memang ini harus ada rekonsiliasi. Saya ingat di dalam hadis Nabi itu akan ada hadis yang berbunyi begini, a'in akhaka zaliman aw madluman, kan gitu. Betul. Jadi orang yang zalim, orang yang terdolimi tetap harus kita rangkul, kita tolong, kan begitu. Kemudian urusannya nanti orang yang zalim ini istilahnya tidak mau bertobat, ya urusannya dia dengan Allah, kan begitu. Nah, monggo untuk terakhir pesan-pesan dari Gus Mujib, monggo. Maka pada hari ini saya tetap menyampaikan nasihat-nasihat penting dari Syekh Nawawi. Monggo. Ya apa beliau adalah arsitektur negara kita kan ya. Nasihat 3 poin Syekh Nawawi Al-Bandan. 1. Man la adaba lahu la ilma lahu. Ya. Siapa yang tidak punya adab, tidak punya etika, tidak berilmu, ada sekali itu ilmunya. Betul. Jangan kau harap tercatat sebagai al-ulama warasatul anbiya. Boleh berlomba-lomba. Tapi 1, adab harus dikedepankan. Adab kita jelas, Bhinneka Tunggal Ika. 2. Man la sabra lahu la dina lahu. Siapa yang tidak megang kesabaran, gak punya agama.
Sadar negara kita negara yang beragama, bukan satu agama, tapi yang beragama. Jadi harus sabar dikedepankan. Jadi begitu gelombang hebatnya polemik nasab ya harus kembali sabar, tahan. Artinya tetap kembali rekonsiliasi Pancasila. Ya. Ketiga, nah ini yang rujeng ini termasuknya ini. Man la warwalal, siapa yang tidak punya sifat wira, artinya harus bisa menjaga minal muharramat, hal-hal yang diharamkan, bahkan wasubat yang remeng-remeng aja harus dijauhi. Kalau tidak punya wira hal semacam itu, nasihat Syekh Nawawi katanya adalah la martabatalam, jangan kau harap punya kedudukan martabat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Betul. Itu Pak 3 poin. Nah, itu mungkin untuk sedikit penyampaian dari Gus Mujib. Berikut saya, mudah-mudahan kedepannya tetap kita menjaga persatuan dan kesatuan. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.